Pernah nggak lo ngerasa tiba-tiba semangat banget setelah nonton video motivasi? Rasanya kayak bisa ngubah dunia. Tapi besoknya, begitu bangun pagi, semua energi itu hilang. Lo balik lagi ke pola lama. Malas, nunda kerjaan, janji, nanti aja. Itu masalah utama dari motivasi. Dia datang cepat, tapi juga hilang cepat. Motivasi ibarat percikan api di tengah malam. Cahayanya terang, hangat, bikin hati bergetar. Tapi kalau enggak dikasih bahan bakar, percikan itu padam. Dan hidup nggak bisa dijalani dengan percikan yang hilang muncul. Hidup butuh nyala yang konsisten. Disinilah disiplin jadi kunci. Disiplin itu bukan sekadar paksa diri. Disiplin adalah seni membangun sistem, langkah kecil yang berulang, dan komitmen buat diri sendiri. Even saat lo nggak lagi semangat. Motivasi itu kayak bensin dalam motor. Penting, tapi cepat habis. Lo bisa ngerasa terbakar semangat hari ini, tapi besok begitu capek, males, atau mood jelek, motivasi langsung drop. Kalau lo cuman ngandelin itu, lo nggak akan sampai ke tujuan. Disinilah disiplin masuk. Disiplin itu kayak mesin yang tetap jalan. Walau bensin motivasi udah tipis. Dia nggak peduli lo lagi males, lagi capek, lagi bete. Disiplin bikin lo tetap jalan. Kenapa motivasi rapuh? Psikologi modern menjelaskan motivasi lewat dopamin loop. Ketika kita terinspirasi, otak ngeluarin dopamin, hormon yang bikin kita euforia. Tapi kadar dopamin cepat turun. Kayak gula darah setelah makan manis, semangat itu merosot, bikin lo cari fix baru. Masalahnya, banyak orang hidup dengan mentalitas dopamin chaser. Cari motivasi baru tiap hari, nonton video motivasi terus, ikut seminar, dengerin kata-kata besar. Tapi outputnya, number. Karena motivasi nggak pernah dimaksudkan buat jangka panjang. Contoh sederhana, awal tahun lo bikin resolusi fitness. Minggu pertama full gym, minggu kedua skip sehari, minggu ketiga udah malas. Lo janji belajar bahasa baru. Awalnya excited, download app, 7 hari rajin. Minggu kedua, notifikasi lo abaikan. Lo niat menabung. Semangat di awal, sisihin gaji. Begitu ada promo, motivasi menabung hilang. Motivasi itu kayak cuaca. Bagus kalau cerah. Tapi apa lo mau biarin hidup lo bergantung sama cuaca? Apa itu disiplin? Disiplin itu bukan lawan dari kebebasan. Disiplin adalah jalan menuju kebebasan. Lo sikat gigi tiap pagi bukan karena motivasi, tapi karena kebiasaan. Itu disiplin. Lo nggak perlu mikir panjang. Lo jalanin otomatis. Sama juga dengan hal besar dalam hidup. Kalau lo bisa ubah kerja keras jadi sikat gigi lo, sukses bukan lagi soal mood. Disiplin adalah kemampuan buat ngelakuin sesuatu meskipun lo nggak lagi pengen. Lo tetap bangun pagi meski dingin. Lo tetap nulis meski nggak ada inspirasi. Lo tetap nabung meski ada godaan diskon. Itulah yang bikin hasil nyata. Dalam riset psikologi ada konsep self-regulation. Kemampuan manusia mengatur pikiran, emosi, dan perilaku jangka panjang. Orang dengan self-regulation tinggi, bukan yang paling termotivasi, terbukti punya performa akademik dan karier lebih baik. Disiplin dalam neuroscience. Neuroscience nemuin bahwa disiplin itu bukan bakat bawaan, itu hasil latihan otak. Bagian otak yang mengatur disiplin adalah prefrontal cortex, yang juga ngatur pengambilan keputusan. Semakin sering lo latihan disiplin kecil, kayak bikin ranjang tiap pagi atau jalan kaki 10 menit, semakin kuat otot mental lo. Sama kayak latihan fisik, otak pun bisa dilatih. Studi dari University of Pennsylvania nemuin, orang yang mengandalkan self-control lebih bahagia daripada yang hanya mengandalkan motivasi. Kenapa? Karena disiplin ngurangin drama internal.
Nggak ada lagi perdebatan dalam otak, gue mau atau enggak ya, lo cuma jalanin. Relatable everyday examples. Olahraga, motivasi, bikin lo daftar gym. Disiplin bikin lo hadir, bahkan saat hujan deras. Belajar, motivasi bikin lo beli buku. Disiplin bikin lo baca 1 halaman tiap malam sampai habis. Menabung, motivasi bikin lo buka rekening baru. Disiplin bikin lo transfer rutin meski kecil, sampai cukup buat impian lo. Kerja, motivasi bikin lo semangat di hari pertama. Disiplin bikin lo bertahan di proyek panjang, bahkan saat bos nggak lihat. Hubungan, motivasi bikin lo jatuh cinta. Disiplin bikin lo bertahan menjaga komitmen saat rasa mulai datar. Filosofi, disiplin versus motivasi. Bayangin ada 2 orang. Orang pertama hidup dengan motivasi. Dia bakar semangat tiap kali ada inspirasi. Tapi begitu mood hilang, dia berhenti. Hasil hidupnya naik turun. Kayak grafik saham volatile. Orang kedua hidup dengan disiplin. Dia jalan pelan, kadang terasa membosankan, tapi konsisten. 10 tahun kemudian, dia udah di puncak. Bukan karena dia paling semangat, tapi karena dia paling konsisten. Di budaya Jepang, ada istilah kaizen, perbaikan kecil setiap hari. Itu sama dengan disiplin. Bukan ledakan besar, tapi langkah kecil berulang yang bikin perubahan besar. Bagaimana membangun disiplin? Pertama, mulai dari hal kecil. Jangan langsung maraton. Mulai dari 5 menit olahraga, 1 halaman buku, Rp10.000 ditabung. Kedua, sistem bukan willpower. Disiplin bukan soal kuat nahan diri. Disiplin soal bikin sistem yang bikin pilihan benar jadi otomatis. Misalnya dengan taruh baju olahraga dekat kasur, aktifin auto debit tabungan, pasang alarm belajar di jam yang sama tiap hari. Ketiga, ukur proses bukan hasil. Fokus pada gue disiplin hari ini bukan gue harus sukses besar. Proses kecil yang konsisten melahirkan hasil besar. Keempat, lingkungan yang mendukung. Disiplin nggak tumbuh di ruang hampa. Cari teman seperjalanan, bikin komunitas, atau minimal jangan kelilingi diri dengan godaan. Kelima, hadapi atau terima rasa bosan yang datang. Disiplin sering terasa membosankan, tapi justru di titik bosan itu fondasi kesuksesan dibangun. Studi kasus inspiratif Cristiano Ronaldo. Dia latihan ekstra setelah tim selesai. Itu disiplin. Motivasi bisa hilang setelah kalah, tapi disiplin bikin dia kembali lagi. Penulis Haruki Murakami. Dia nulis jam 4 pagi setiap hari, tanpa peduli mood. Bukunya terbit bukan karena motivasi, tapi karena disiplin mengetik halaman demi halaman. Pelajar cum laude. Mereka bukan selalu semangat. Mereka disiplin belajar sedikit demi sedikit, bukan nunggu motivasi menjelang ujian. Pesan psikologis. Motivasi itu seperti percikan. Tanpa disiplin, percikan itu hilang. Tapi dengan disiplin, percikan bisa jadi nyala yang tenggak padam. Disiplin membebaskan lo dari drama batin. Nggak ada lagi debat panjang. Gue pengen nggak ya? Lo cuma jalanin. Dan saat hasil datang, lo sadar. Bukan motivasi yang bikin lo sampai, tapi disiplin yang nemenin lo sepanjang jalan. Jadi, kalau lo lagi nunggu motivasi buat mulai, stop. Jangan tunggu semangat datang. Bangun disiplin. Lakuin langkah kecil hari ini. Ingat, motivasi bikin lo mulai. Disiplin bikin lo bertahan. Dan konsistensi bikin lo berhasil. Kalau lo bisa disiplin 1 langkah tiap hari, lo bakal ngalahin ribuan orang yang cuman semangat di awal tapi berhenti di tengah jalan. Bersama saya Kinanti, tetap semangat dan tetap disiplin teman-teman.